Loh, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Lampunya kelip-kelip. Gak bisa terbang. GPS udah di 20, harusnya udah bisa terbang 21. Di sini juga ready to fly, tapi kenapa nggak bisa terbang ya? Tuh. Drone-nya arahnya ke sini, guys. Tuh, coba lihat, guys. Dia semakin mendekat ya. Aneh sih ini. Ya, coba kita putar, apakah dia maju ke depan. Harusnya kalau udah ngelock dia nggak bakalan lagi bisa kemana-mana ya. Harusnya sih diam. Ini kenapa kok? Akhirnya guys, drone-nya datang juga. Ini adalah drone GPS ya terbaru. Ini sebenarnya udah pernah saya ulas tapi belum pernah saya review ya. Dan ini drone terbaru dari SYRC. Ya mungkin kalian udah tahu lah, ini SYRC terbaru ya. Kita langsung aja teman-teman akan unboxing drone ini. Penasaran banget nih gimanakah bentuk aslinya ya. Apakah apa aja kelebihan keunggulannya dengan versi terbaru ini, makanya nanti kita akan bahas untuk drone ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, kalian subscribe dulu supaya nanti kalian selalu dapat info mengenai drone-drone murah lainnya dari channel ini guys. Oke, langsung aja kita unboxing drone SYRC F22S3 terbaru ini. Oke guys, langsung kita unboxing aja paketannya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kayaknya kayak sebelumnya juga sih, 32 GB ya. Dan SYRC terbaru ini dia tidak pakai hardcase lagi guys, tapi menggunakan tas ya. Jadi lebih enak kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Karena hardcase itu saya jujur aja nggak pernah kepake sama sekali ya. Ribet bawanya guys. Nah nih guys, dapat memori SanDisk Ultra 32 GB ya tuh. Mantap kan? Ini kelas 10. Ini belum V3 ya. Ini belum V3, microSD, tech better, full HD. Ini 100 Mbps. Ini di bawah ini sih, untuk 4K masih kurang nih teman-teman. Tapi untuk SYRC nanti kita akan coba, mudah-mudahan masih oke ya kalau untuk SYRC ya teman-teman. Oke. Nah, ini spesifikasi singkatnya ya. Kamera 4K, GPS, dan 6 km. Jadi jaraknya ini 6 km ya. Oke, jadi ini segelnya ternyata udah dibuka ya. Mungkin waktu pengecekan ya guys. Sep. Wah, mantap. Oh, ternyata ada boxnya lagi ya. Ada boxnya ya. Nah, akhirnya alhamdulillah ya. Kita cek dalam sini ada apa. Oh, nggak ada apa-apa lagi guys. Tuh ya. Nah, jadi dia langsung dapat tasnya ya guys ya. Jadi ini lebih simple, lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Jadi lebih ini juga ya, lebih pede kalau misalnya buat dibawa kemana-mana tuh. Jadi dia tasnya kayak gini. Oke, kita cek dulu. Wis, mantap guys. Ini tasnya juga berlapis bahan waterproof ya. Nih, berlapis bahan waterproof, jadi dia ini waterproof intensitas ringan juga kayaknya sih tuh ya. Oke, kita buka. Nah ini nih sep ini. Nah ini apa lagi di sini? Jadi kayak gitu ya. Sep. Nah, akhirnya pegang F22 lagi ya. Wah, oke, kita taruh dulu di bawah sini. Kita keluarin dulu semuanya. Ini remote-nya. Ini kita nanti dapat tali tasnya ya.
Di bagian samping sini ada apa? Bagian samping sini ada baling-balingnya. Terus ada kabel-kabel juga, kita keluarin aja semuanya. Terus ada apa nih? Kabel sama sticknya. Di sini apa nih? Manual ya. Tuh ya. Oke, nggak ada lagi. Oke guys, jadi ini yang kita dapat di paket pembeliannya. Untuk sekarang harganya aslinya itu di 4.050.000 ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian dapat di bawah itu berarti dapat voucher promo dari platform masing-masing ya guys. Jadi untuk harga aslinya 4.050.000. Jadi kalau misalnya kalian dapat di bawah itu berarti kalian dapat voucher promo dari platform masing-masing. Misalnya kalian beli di Shopee harganya lebih murah, berarti dapat voucher dari Shopee. Kalau misalnya kalian beli di Tokped itu dapat promo juga kalau misalnya harga di bawah 4.050.000 ya. Nah, ini baling-balingnya ya. Nggak usah kita buka lah ya. Di sini apa? Buku manual ya. Ini buku manual. Dan ini kabel buat ngecas si baterai drone dan ada joysticknya buat cadangan. Ini udah ada juga, nggak perlu lagi. Nah, ini udah ada kan ya. Oke, dan ini guys untuk remote-nya, untuk yang terbaru ya teman-teman, untuk yang F22 S2 sama S3 itu dia beda dengan versi lama. Dia baterainya itu lebih besar guys, nih contoh ya, dia 7,4 volt. Kalau misalnya yang versi F22 biasa sama S ya, itu baterainya itu 3,7 volt ya, 3000 mAh kalau nggak salah ya. Kalau ini baterainya 7,4 volt ya, 550 mAh tuh ya. Jadi dia untuk baterainya voltasenya 2 kali lipat ya. Oke, seperti itu. Ini kita yang paling penasaran nih sama kameranya ya. Oke, kita akan cek. Nah, ini penutup gimbal. Ini kita buka dulu ya. Kita kretek dulu guys. Sep. Nah ya, tekan ke bawah terus ditarik ke depan. Oke, no kan. Tuh coba lihat guys kameranya guys. Dia kameranya lensanya jauh lebih besar ya. Ini ada plastiknya, kita kretek dulu plastiknya. Nah tuh lensanya lebih besar ya. Nah ini kita bandingkan lensanya. Ini lensa Sifly sama-sama 4K, tapi dari Sifly itu lensanya, ini SJRC lensanya lebih besar guys. Coba lihat ya. Ini hampir sama dengan DJI, cuma lebih besar DJI lagi sih. Tuh coba lihat DJI dia lebih besar lagi sih. Tuh ya, coba lihat. Nah, ini lebih besar lagi. Ini agak sedikit lebih kecil tapi lumayan cukup besar kayak gitu ya. Oke. Ini apa ya guys? Ini kayaknya sensor inframerah ya, bener ya? Nih kita belum tahu sih lagi apa-apa aja keunggulan dari F22. Ini kan lampunya ada dua ya. Ini ada dua lampu LED-nya untuk penerangan malam, dan ini adalah optical flow-nya. Yang ini saya nggak tahu apakah ini sensor infrared ya. Oke, langsung kita unfold aja ya. Serep. Wah, mantap guys. Ini baterainya, ini ada bedanya nggak? Ini baterainya di sini 3500 sama sih ya. Untuk baterainya 3500 mAh ya. Baterai 3500 mAh. Ini juga keunggulannya, dinamonya untuk gimbalnya sudah menggunakan brushless ya. Jadi sudah 3 aksis juga, 3 aksis plus dinamonya udah brushless. Jadi lebih kuat, lebih apa namanya? Lebih kuat, lebih tahan lama, lebih awet ya teman-teman. Kalau misalnya yang tipe coreless itu kan dia ada sewaktu-waktu bisa lemah guys, bisa terjadi lemah dan akhirnya apa? Gimbal getar, gimbal goyang, miring-miring ya kayak gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan lebih awet, lebih bagus ya. Karena dinamonya udah menggunakan dinamo brushless ya. Tuh, mantap guys, sudah 3 aksis juga. Tuh, 3 aksis gimbal. Oke, ini udah hampir selesai ya untuk install aplikasi SJ Pro-nya. Kita pakai aplikasi yang bawaannya aja guys, yang standarnya ya. Oke, kita buka di sini. Di sini ada kabel yang udah terpasang, itu Type C ya. Kalau misalnya kalian mau yang IP, tinggal nanti ganti aja ya. Oke,
Oke, kita akan hidupkan dulu drone-nya guys. Kita akan tes dulu sebentar ya. Kita akan hidupkan dulu. Nah, ditekan tahan sampai hidup ya. Ini. Oke, biarin connecting dulu ya. Biasa connecting hampir sekitar 40 detikan ya. Baru nanti dia akan connect ya. Agak lama sih kalau SRC. Harus sabar sebentar ya. Nah, ini udah connect. Oke, SRC. Oke, udah connect. Firmware-nya juga udah kebaca. Oke, kita akan pasang dulu ininya. Kita kontrol nih, udah kebaca ya S3. Izinkan. Ini pakai Bluetooth segala ya, aplikasi terbaru ini ya. Nggak ngerti saya pakai Bluetooth segala. Oke, dia minta kalibrasi dulu guys ya. Baru pertama dihidupin langsung minta kalibrasi ya. Ntar dulu atas. Oke, udah. Bentar banget. Kalau SJR saya memang sebentar banget. Kalibrasinya cuma satu kali saja ya. Horizontal satu kali, vertikalnya satu kali. Nah, ini ya. Ya, hasil kameranya guys. Mantap guys. Mantap guys. Tuh, bening guys. Bening banget hasil kameranya. Ini kita lihat dulu ya, ininya apa namanya? Fitur-fiturnya di sini ada panorama. Ya, panorama. Slow-mo. Ada slow motion, ada time lapse. Ini kita buka kontras. Oh, di sini udah ada manualnya juga ya, teman-teman. Di sini ada white balance, kontras, saturasi, sharpening, brightness-nya ada ya. Mantap ya. Terus di sini apa? Di sini ini beginner kita matikan. Ya. Ini default-nya. Oh, ini pakai fit ya, kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu untuk apa namanya? Ke metrik ya. Nah, meter per second. Nah, ini kalau tadi kan feet ya, mil. Kalau tadi mil, kalau ini yang meter, yang kilometer. Ini untuk rekaman SD card resolution. Ini ada 1080p 60 fps, ada juga 40k 30 fps. Jadi ada dua perekaman guys. Ternyata kalian bisa pindah ke 1080p 60 fps atau ke 4K 30 fps seperti itu. Nah, ini untuk gridnya saya lebih suka kalau misalnya menggunakan grid karena lebih enak buat terbang, nggak ngasal jadinya. Parameter oke, udah. Return hood ini naikin di 100 meter aja ya. Oke, udah. Nah, jadi menunya apa lagi? Di bagian sini ada menu lens angle, ini bisa dirubah ya. Oh, bukan lens angle, ini untuk naik turun kamera ya. Ini ada ngezoom, gas record, gesture, road, interest point, image follow, GPS follow, far away, sky fly, ada spiral fly. Ini ada vertical, vertical screen. Ini mantap sih. Cuman kayak gini ya lihatnya ya, kalau misalnya kita pindah ke mode vertikal ya, jadi agak gimana gitu. Masa nerbangin kayak gini guys ya, bingung kan? Harusnya kan biar aja ya, untuk vertikalnya itu kayak DJI, jadi potongannya kayak gini ya. Kalau kayak gini kan ribet kayak gitu ya. Lucu sih. Oke, kita balikin. Filter spiral ini yang kemarin guys, yang orbit, tapi dia nanti akan menjauh kayak gitu ya. Ini ada fitur live-nya juga, jadi bisa buat live streaming ya. Mantap guys. Oke, untuk sinyal nih nggak ada ketemu lagi guys. Ini kita terbang sebentar ya di outdoor ya. Oke guys, ini kita udah di luar ya. Kita akan cobain ya guys. Ini memori juga udah saya pasang. Cuman memorinya kalau menurut saya, kalau ini udah lebih bagus lagi kameranya, itu kurang sih ya guys. Kalau menurut saya sih harusnya minimal banget Lexar ya, Lexar Blue Series. Itu udah V3 V2 apa V3 ya. Pokoknya udah support 4K. Kalau ini memorinya tadi ini 1080
sampai Full HD guys untuk memorinya ya. Oke, tapi biarin aja ya, kita akan tes dulu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti hasil videonya kurang maksimal, nanti kita akan pindah memorinya ke Lexar aja. Udah bisa terbang, status memori need formatting. Nah ini kalau misalnya kita baru masukkan memori gitu, kita harus format dulu ya. Kita format. Nah ini udah oke. Kita langsung coba terbangin aja ya. Untuk menghidupkan ini tuasnya ke sini ya, mematikannya juga sama. Hidupkan, naik tuh. Ya, kameranya guys, tuh guys, bening guys, bening banget. Ini sudah hampir sama dengan Chipfly ya. Entah nanti gimana, nanti kita akan bandingkan dengan Chipfly, apakah si kameranya sama ya teman-teman atau gimana gitu ya. Oke, ini saya coba rekam. Kenapa kok makin dekat ya? Drone-nya makin dekat guys. Aneh guys. Harusnya kan dia diam ya. Tuh. Drone-nya arahnya ke sini guys. Tuh coba lihat guys. Dia semakin mendekat ya. Aneh sih ini. Oke, coba kita putar, apakah dia maju ke depan. Harusnya kalau udah ngelok dia nggak bakalan lagi bisa kemana-mana ya. Harusnya sih diam. Ini kenapa kok jalan sendiri guys. Tuh, jalan sendiri ya. Aneh ini kenapa nih. Coba kita kalibrasi ulang. Aja. Kita kalibrasi ulang ya. Oke, kita kalibrasi ulang aja ya guys. Kalibrasi ulang gimana kemarin ya? Kalibrasi gimana ya? Kayak gini ya? Bener gak? Oh iya benar ya. Kita kalibrasi ulang. Takutnya tadi kalibrasi kita nggak pas ya. Oke. Oke, lagi kita akan coba lagi. Tuh kenapa tuh lampunya kelip-kelip? Gak bisa terbang juga. Loh, kenapa ini? Lampunya kelip-kelip. Gak bisa terbang. GPS udah di 20, harusnya udah bisa terbang 21. Di sini juga ready to fly, tapi kenapa nggak bisa terbang ya? Coba lagi, kalibrasi lagi. Kita pelan. Oke. Masih guys. Ini ya, kenapa ya? Gak bisa terbang nih guys. Tuh. Kita matikan aja ya. Nah, ada-ada aja nih. Apa ya? Nah, minta kalibrasi lagi guys. Jadi ini kayaknya wajib ya untuk SJRC ya. Kayaknya wajib untuk SJRC guys. Jadi setelah kita hidupkan dia langsung otomatis minta kalibrasi kompas ya. Oh ini udah normal tuh, nggak ada lagi lampu kelip-kelip ya. Kita terbangin lagi, mudah-mudahan aman. Oke, apakah drone masih geser? Alhamdulillah tuh drone-nya udah diam guys.
Tuh ya, udah diam dia, nggak ada lagi kabur-kaburan ya. Oke, sekarang kita akan coba tes kameranya. Mantap guys kameranya guys. Oke. Ini untuk kamera kita rekam. Mantap guys kameranya guys. Oke, kita akan terbang agak tinggian. Sambil lihat sunset ya. Wih, mantap guys. Hasil kameranya mantap guys. Mantap kan? Oke, kita muter apakah dia ada gimbalnya miring-miring atau enggak. Kalau dulu kan gimbalnya sering miring-miring nih. Kalau dulu gimbalnya sering miring-miring, ini kayaknya enggak ada ya. Ada miring enggak? Ini normal nih. Kita kameranya mana? Kamera turun. Kameranya cepet banget turunnya. Oke. Mantap. Oke guys, nah nanti kita akan lanjutin lagi guys untuk tes fitur-fitur dan lain-lainnya ya untuk drone SJRC F22 S3 ini ya. Dan ini udah terlalu panjang untuk videonya guys ya. Yang jelas ini kameranya jauh lebih bagus ya daripada SJRC F22S ataupun yang versi S2 ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, makanya subscribe dulu di channel saya ini supaya nanti kalian selalu dapat info mengenai drone-drone GPS, drone murah, dan drone-drone lainnya ataupun RC-TOS ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pengetesan selanjutnya untuk SJRC F22S3 ini ya.